teman-teman, pada video penjelasan kali ini saya akan membahas tentang teori sibernetik yang sudah saya rangkum ke dalam peta konsep. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian teori sibernetik, dan yang kedua yang akan saya bahas yaitu teori belajar menurut beberapa tokoh aliran sibernetik. Yang ketiga yaitu aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan teori belajar sibernetik, dan yang terakhir yaitu model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik. Untuk tidak membuang waktu, yuk simak penjelasan berikut. Pengertian teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa tersebut. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar yang ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seseorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Yang berikut, teori belajar menurut beberapa tokoh aliran sibernetik. Yang pertama, teori belajar menurut Landa. Landa membedakan dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu tujuan tertentu. Dan yang kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, linear, sekuensial, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Dan yang kedua, teori belajar menurut Parks dan Scott. Parks dan Scott juga termasuk penganut teori sibernetik. Menurut mereka ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir realis dan cara berpikir huwalis atau menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun apa yang dikatakan sebagai cara berpikir menyeluruh atau holistik tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Bedanya, cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi, ibarat sebuah lukisan, bukan detail-detail yang diamati lebih dahulu, melainkan seluruh lukisan itu sekaligus, baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih detail. Sedangkan cara berpikir heuristik yang dikemukakan oleh Landa adalah cara berpikir divergen mengarah ke beberapa aspek sekaligus. Siswa tipe holistik atau menyeluruh biasanya dalam mempelajari sesuatu cenderung dilakukan dari tahap yang paling umum kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau detail. Sedangkan siswa tipe realis dalam mempelajari sesuatu cenderung menggunakan cara berpikir secara algoritmik. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan pandangan tersebut, maka diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Yang berikutnya
yaitu aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Teori belajar pengolahan informasi termasuk dalam lingkup teori kognitif yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Namun memori kerja manusia mempunyai kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, untuk mengurangi muatan memori kerja, perlu memperhatikan kapasitas belajar, peristiwa pembelajaran, dan pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Belajar bukan suatu yang bersifat ilmiah, namun terjadi dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Sehubungan hal tersebut, maka pengolahan pembelajaran dalam teori belajar sibernetik menuntut pembelajaran untuk diorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi eksternal dan kondisi internal. Kondisi internal yaitu meliputi kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, retensi, transfer, dan kondisi eksternal yaitu kondisi belajar, tujuan belajar, dan persiapan umpan balik. Kita lihat di kondisi internal. Yang pertama, kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang merupakan prasyarat sebelum mengikuti pembelajaran. Dengan adanya kemampuan prasyarat ini, peserta didik diharapkan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan awal peserta didik dapat diukur melalui tes awal, interview, atau cara-cara lain yang cukup sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang kedua, motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu dalam proses belajar. Motivasi intrinsik lebih menguntungkan karena dapat bertahan lebih lama. Kebutuhan untuk berprestasi yang bersifat intrinsik cenderung relatif stabil. Mereka ini berorientasi pada tugas-tugas belajar yang diberikan tantangan. Pendidik yang dapat mengetahui kebutuhan peserta didik untuk berprestasi dapat memanipulasi motivasi dengan memberikan tugas-tugas yang sesuai untuk peserta didik. Dan yang berikut, perhatian. Perhatian dapat membuat peserta didik mengarahkan diri ke tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang akan diselesaikan, dan mengabaikan hal-hal lain yang tidak relevan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian seseorang adalah faktor internal yang mencakup minat, kelelahan, dan karakteristik pribadi. Sedangkan faktor eksternal mencakup intensitas, stimulus yang baru, keragaman stimulus, warna, gerak, dan penyajian stimulus secara berkala dan berulang-ulang. Berikut, persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Dan yang berikut, ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, penyimpanan, dan mengeluarkan kembali yang telah diterima seseorang. Ingatan sangat selektif, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu ingatan sensorik, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang yang relatif permanen. Penyimpanan informasi dalam jangka panjang dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui kejadian-kejadian khusus atau episodik, gambaran, image, atau yang berbentuk verba bersifat abstrak. Daya ingat sangat menentukan hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Dan yang berikut, lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Seorang dapat melupakan informasi telah diperoleh karena memang tidak ada informasi yang menarik perhatian, kurang adanya pengulangan atau tidak pengelompokan informasi yang diperoleh.
mengalami kesulitan dalam mencari kembali informasi yang telah disimpan, ingatan telah diaus, dimakan waktu atau dirusak. Ingatan tidak pernah dipakai, materi tidak dipelajari sampai benar-benar dikuasai, adanya gangguan dalam bentuk informasi lain yang menghambatnya untuk mengingat kembali. Yang berikut, retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Jadi kebalikan lupa apabila seseorang belajar setelah beberapa waktu, apa yang dipelajarinya akan banyak dilupakan dan apa yang diingatnya akan berkurang jumlahnya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi retensi, yaitu materi yang dipelajari pada permulaan, yang kedua belajar melebihi penguasaan, dan pengulangan dengan interval waktu. Berikutnya yaitu transfer. Transfer di sini merupakan suatu proses yang telah pernah dipelajari, dapat mempengaruhi proses dan mempelajari materi yang baru. Transfer belajar atau transfer latihan berarti aplikasi atau pemindahan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, atau respon-respon lain dari satu situasi ke situasi lainnya. Kondisi eksternal yang berikut yaitu kondisi belajar. Kondisi belajar dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Cara yang ditempuh pendidik untuk mengelola pembelajaran sangat bervariasi tergantung pada kondisi belajar yang diharapkan. Yang kedua, tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting, sebab komponen-komponen lain dalam pembelajaran harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses belajar. Tujuan belajar yang secara spesifik dapat mengarahkan proses belajar, dapat mengukur tingkat ketercapaian tujuan belajar, dan dapat meningkatkan motivasi belajar. Dan yang terakhir, yaitu pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik, karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensinya. Dan yang berikut, kelebihan dan kelemahan teori belajar sibernetik. Kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori pemrosesan informasi adalah yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Dan yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Dan keempat, adanya keterarahan keseluruhan kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkaran kehidupan yang sesungguhnya. Dan yang keenam, konten belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Dan yang terakhir, balikan inovatif informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Dan kelemahannya yaitu dari teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik. Yang pertama yaitu mode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan prasyarat siswa, sehingga siswa aktif berpikir dan belajar. Menurut sibernetik adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi. Dan yang kedua, mode pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended merupakan menurut Nodah dalam Soherman ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir sistematik siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Hal yang harus digarisbawahi adalah perlunya memberi kesempatan siswa untuk berpikir dengan bebas sesuai dengan minat dan kemampuannya. Aktivitas kelas yang penuh dengan ide-ide matematika ini pada gilirannya akan memacu
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Mungkin itulah tadi penjelasan mengenai teori sibernetik. Semoga teman-teman dapat memahami materi kali ini yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan pada video kali ini. Sekian pembahasan kali ini, saya akan